Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Said Didu sepertinya sudah terdesak, teman-teman. Karena kedok pribadinya dikuliti habis-habisan, dibongkar habis-habisan oleh Gus Rofi. Dan ada fakta menarik nih, teman-teman, terkait dengan Said Didu. Dengan melihat tayangan ini nanti, ternyata kita bisa menarik kesimpulan bahwa Said Didu anti kritik juga. Sampai dia memperingatkan bahwa jangan masuk ranah pribadi. Waduh. Yang selama ini suka masuk ranah pribadi siapa gitu ya kan? Siapa yang selalu memfitnah Pak Jokowi beserta keluarga? Siapa yang selalu memframing jahat Pak Jokowi beserta keluarga? Aduh. Nah, selain itu teman-teman, Ahmad Hosinuddin, salah satu pentolan dari Ormas Terlarang HTI. Dia juga ini habis dirujak oleh salah satu narasumber ILC. Karena mengatakan bahwa NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan. Waduh. Ini kan sebuah penghinaan terhadap NKRI, teman-teman. Dan di sini Ahmad Hosinuddin juga ya kicep gitu ya kan. Dan selain itu, ada video dari Pak Jokowi yang dimana beliau akhirnya menanggapi tentang kehebohan dari pagar laut yang ada di Tangerang. Dan sampai saat ini, Pak Prabowo dan menteri-menterinya juga sudah menindak tegas hal-hal yang melanggar aturan terkait dengan pagar laut tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Terus kenapa Bang Hosinuddin tadi cerita sungai diuruk? Nah, bahasa sungai diuruk. Sungai diuruk itu kalau tidak dikembalikan misalnya, kalaupun itu terjadi, saya sudah dapat data itu Bang Hosinuddin dan itu sudah clear. Memang ada kesalahan dari pihak proyek, mungkin karena nggak tahu kontraktornya, tiba-tiba langsung itu dan itu sudah diperbaiki. Artinya begini, negara kita negara hukum. Saya senang kalau Bang Hosinuddin mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat, mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Bahkan Bang Hosinuddin, walaupun kita ini beda pandangan nih, saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur, tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya jangan Pak Said pribadi Didu, Mas ya. Oke. apa? Jangan ke pribadi terus ya. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Iya betul-betul. Kita bukan kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan Pak. ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bata, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, pribadi. baik Bang Karni, baik. Terima kasih. Jadi persoalan terus kemudian negara apa itu NKRI menjadi NKRA, Masya Allah kok bodoh banget kita misalnya kalah sama satu orang misalnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana?
Justru Pak Aguan itu peak dalam hal ini itu banyak membangun, di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk menara syariah. Jadi narasi-narasi membenturkan pendemo dengan warga masyarakat, ini saya sampaikan mewakili warga masyarakat di sana. Kita ini di Framing-Payaman, padahal kita ini warga asli di situ. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli, oke? Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya, itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya kepada orang lain. Jadi saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu, kalau yang demo ya, yang Baku Haji bukan, itu jadi, warga asli. Yang bukan. Anda menyatakan bahwa seakan-akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Sama Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan. Kebijakan bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu, tidak akan ada asap. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah marah. Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai. Tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi, ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu. Pak Said Didu, jalan. Sampean membangun narasi masjid dirobohkan. Mana faktanya? Kapan saya pernah mendengar? Ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi. Kok ucapannya Mulyadi kok ke Anda? Bukan Bang Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa nggak saya jawab aja? Ada nggak? Kenapa Anda nggak, karena Anda membiarkan. Kenapa Anda membiarkan. Bang, kembali ke tema aja, Bang. Saya sudah menyatakan, Bang Karni, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh nggak bisa, justru Pak Bang Said itu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka, saya paham kok. Sampean membangun narasi, epic seperti terowongan Gaza, memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, itu Palestina. Itu terowongan Partemina. Sudahlah Pak Said itu. Ya cukup. Kayaknya perlu makan nasi goreng ini. Ya cukup. Oligarki itu, korporat itu, dia itu adalah nasionalis juga. Ingin melihat negara ini maju gitu loh. Mereka tidak akan bisa bergerak juga kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah butuh mereka juga untuk bagaimana membangun negara ini tanpa menggunakan APBN. Ya janganlah dibilang NKRA, Mas. Negara Kesatuan Republik Aguan, janganlah. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperjuangkannya luar biasa loh Mas. Jangan ada kata-kata NKRI itu Mas. Banyak yang tersinggung itu nantinya. Janganlah, misalnya kita lihat dari pandang etnis itu jangan. Mereka punya kontribusi kok. Pajak di mereka kontribusi.
Pembangunan juga dikontribusi banyak 165.000 ya dan PIK 1, PIK 2. Itu kan membuka lapangan pekerjaan juga. Pasti mereka punya, kenapa HGB itu keluar? Kenapa sertifikat hak milik itu keluar? Pasti ada proses-proses yang telah dilakukan sama mereka. Gitu. Kalau kita sudah berpikiran negatif bahwasanya itu ntar lewat belakang nanti itu, ya susah kita bicara itu. Kabar laut, kasus soal kabar laut, mungkin Pak Jokowi punya komentar, kan banyak yang mengkaitkan pada saat pemerintahan Bapak dan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Tadi saya dengar juga akan ada penandatanganan pembatalan sertifikat seperti ya Pak? Ya, kita hari ini saya minta tanda tangani di depan para wartawan. Jangan supaya publik tahu bahwa sudah kita batalkan. Yang modern. Tapi yang sebelah sono tuh, sebelah sono itu kan memang ada batas, ada itu kan memang empang. Kalau itu tanahnya kelihatan, bisa diukur, ada patoknya, ada apanya. Nah itu menurut saya secara material boleh. Tinggal kita cek apakah prosedurnya dulu pengajuannya benar apa tidak, juridisnya benar apa tidak, kayak gitu. Tapi yang model-model begini-begini nih sudah pasti dibatalkan. Karena materialnya nggak ada. Gimana kita mau menggunakan materialnya nggak ada? Yang kita ketahui bersama nih Pak, ada 264 sertifikat, berarti 263 berarti tidak semuanya itu dibatalkan hari ini. Kita lihat kalau hari ini belum, kan satu-satu Mbak, harus dicek satu-satu materialnya. Tadi udah kita cek satu-satu. Nah ini hari ini kita untuk saya pimpin langsung hari pertama yang hari ini. Selanjutnya nanti Pak Kanwil sama dari Pak Kantang cek material. Itu harus naik perahu Pak, dicek ini batas ini bener nggak, dicek satu-satu. Jadi nggak serta-merta kita membatalkan, semua ada aturan main yang membatalkan. Karena membatalkan sertifikat itu nggak gampang juga sebetulnya. Tapi karena ini secara material sudah bisa dibuktikan bahwa ini cacat gitu kan. Nah, karena itu kita menggunakan asas contrario actus. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana perdebatan antara Said Didu dan juga Gus Rofi. Sepertinya Said Didu kedoknya mulai terbuka nih di masyarakat. Ya sampai-sampai Bang Karni juga mengatakan jangan masuk ke ranah pribadi. Waduh, padahal selama ini kalau Pak Jokowi disikat habis-habisan, kalau Mas Gibran difitnah habis-habisan, keluarga Pak Jokowi difitnah habis-habisan di ILC, sepertinya ya slow-slow aja Bang Karni ya kan. Nggak ada juga pembelaan-pembelaan kayak Said Didu tadi. Waduh. Ada apa ini? Ada apa ini teman-teman? Dan menarik tadi Said Didu. Katanya ya Said Didu kesana hanya untuk konten, hanya untuk memprovokasi, hanya untuk agar tanahnya dibeli dengan harga yang mahal ketika dulu Said Didu membelinya dengan harga yang murah. Ya apakah Said Didu sudah mencium ada bau-bau proyek besar di sana gitu sehingga dia membeli tanah tersebut ya nantinya bisa dijual dengan harga yang mahal ke pemerintah ataupun ke pengembang teman-teman ya. Ya kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu karena itu hanya Said Didu yang mengetahuinya teman-teman. Tapi ya ketika diomongkan soal tanahnya dia langsung defense gitu. Dia langsung wah mencak-mencak ke sana kemari teman-teman. Ada lagi nih Ahmad Husainuddin tadi. Aduh NKRA. Aduh janganlah seperti itu. Ini merendahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman. Tapi wajar lah. Ya Ahmad Husainuddin kan pentolan HTI teman-teman yang terus ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Tapi entah kenapa dia jadi barisan pembenci ya kan, gabung sama pembenci lainnya gitu. Apakah ini kedok HTI juga untuk menyebarluaskan keinginan mereka yang dulu ya kan? Aduh. Tapi ya balik lagi ke Said Didu tadi. Ya ada fakta menarik ternyata teman-teman. Said Didu pernah didemo rumahnya oleh masyarakat. Dan ketika dia ke sana, beberapa kali diusir juga oleh masyarakat. Aduh, kasihan banget ya kan. Dan tadi Gus Rofi menjelaskan bahwa ya Said Didu hanya kedok membela rakyat. Tapi ya ternyata ada maksud lain dari tujuan Said Didu tersebut. Tapi ya saya tidak ingin masuk kepada konteks apakah PSN PIK 2 benar atau salah.
ya saya tidak ada tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan sampai ke sana. Biarkanlah Pak Prabowo beserta jajarannya bekerja, teman-teman. Dan tadi bisa kita dengarkan bagaimana penjelasan atau tanggapan juga dari Pak Jokowi terkait kegaduhan yang terjadi dengan pagar-pagar laut tersebut. Yang konon katanya dari fitnah-fitnah Said Didu ini dikatakan bahwa ya Pak Jokowi harus diadili gitu. Mega korupsi Pak Jokowi dengan aguan ya itu menghasilkan pagar-pagar laut. Ya ini kan harus dibuktikan juga oleh Said Didu. Jangan sampai hanya omong-omong yang ya ujungnya balik lagi teman-teman jadi fitnah gitu ya kan. Ini kan nggak baik. Jangan sampai memfitnah. Oke teman-teman, dan yang terakhir bagaimana apa tadi Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid akhirnya membatalkan beberapa sertifikat-sertifikat yang ada di laut tersebut. Ya ini bagus, langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas segala pelanggar-pelanggar hukum. Ya sepertinya kita harus memperluas ini ke mungkin tambang-tambang ilegal yang merusak alam, permainan-permainan tanah yang kadang sertifikatnya double dan segala macam. Nah, sepertinya ini harus diperluas ke sana, teman-teman ya. Ya, kita doakan semoga Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran dan pemerintah, jajaran pemerintah lainnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang selalu merugikan masyarakat, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.